Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan podcast yang berjudul Control for Differentiated Strategy. Eh, Mungkin yang pertama kita perkenalan dulu ya dengan narasumber kita, yaitu ada Kak Nabila dan Kak Liza. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama kepada Kak Nabila. Apa yang dimaksud dengan strategi diferensiasi dalam sistem pengendalian manajemen, Kak? Baik, saya izin menjawab. Jadi, strategi diferensiasi dalam sistem pengendalian manajemen merujuk pada upaya perusahaan untuk membedakan produk layanan atau merek mereka dari pesaing dalam pasar. Ini adalah pendekatan strategis di mana perusahaan berusaha menciptakan keunikan yang dihargai oleh pelanggan dan sulit ditiru oleh pesaing. Dalam konteks sistem pengendalian manajemen, strategi diferensiasi melibatkan penggunaan metode pengukuran dan evaluasi kinerja yang mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang membedakan produk atau layanan perusahaan dari yang lain. Ini bisa meliputi aspek seperti kualitas produk, desain inovatif, pelayanan pelanggan yang unggul, keandalan produk, atau citra merek yang kuat. Pengendalian manajemen memainkan peran penting dalam mendukung strategi diferensiasi dengan memberikan arahan, pengawasan, dan evaluasi terhadap aktivitas yang berkontribusi pada keunggulan kompetitif perusahaan. Hal ini termasuk mengukur kinerja dalam menciptakan nilai tambah yang unik, memastikan kualitas yang dijanjikan kepada pelanggan tercapai, dan mempertahankan elemen-elemen diferensiasi yang telah menjadi kekuatan kompetitif perusahaan. Secara keseluruhan, dalam sistem pengendalian manajemen, strategi diferensiasi memerlukan pemahaman yang mendalam tentang apa yang membuat produk atau layanan perusahaan berbeda, serta bagaimana cara mengelola, mempertahankan, dan meningkatkan keunikan tersebut untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Itu saja jawaban saya untuk strategi diferensiasi. Terima kasih kepada Kak Nabila yang telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan strategi diferensiasi. Secara garis besar, strategi diferensiasi tadi merujuk pada upaya perusahaan untuk membedakan produk, pelayanan, ataupun merek mereka dari pesaing-pesaing yang ada di pasar. Baik, selanjutnya ke pertanyaan yang kedua kepada Kak Liza. Bagaimana sistem pengendalian manajemen mendukung implementasi strategi diferensiasi? Baiklah, saya izin menjawab. Di sini terkait sistem pengendalian manajemen itu memainkan peran penting dalam mendukung implementasi strategi diferensiasi dengan cara yang pertama, penetapan tujuan dan sasaran yang terukur. Sistem pengendalian manajemen ini membantu dalam menetapkan tujuan yang terukur yang sesuai dengan strategi diferensiasi. Ini melibatkan pengidentifikasian elemen kunci yang membedakan perusahaan dari pesaing dan menetapkan target yang jelas terkait dengan keunikan ini. Yang kedua itu pengukuran kinerja yang relevan. Untuk mendukung strategi diferensiasi, sistem pengendali manajemen harus menetapkan metrik dan KPI, atau Key Performance Indicator, yang relevan dengan aspek-aspek diferensiasi yang dipilih. Ini dapat mencakup metrik kualitas produk, kepuasan pelanggan, inovasi produk, atau keunggulan layanan. Yang ketiga itu ada pengelolaan sumber daya yang dengan efisien. Sistem pengendalian manajemen ini membantu dalam pengalokasian sumber daya secara tepat untuk mendukung elemen diferensiasi. Ini termasuk alokasi anggaran, waktu, dan sumber daya lainnya untuk memastikan bahwa aspek yang membedakan produk atau layanan benar-benar diperhatikan dan dikembangkan. Yang keempat itu ada pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Sistem pengendalian memungkinkan untuk memantau kinerja terkait dengan strategi diferensiasi.
secara terus-menerus. Ini melibatkan evaluasi terhadap sejauh mana perusahaan dapat mempertahankan keunggulan, kompetitif, dan bagaimana upaya untuk meningkatkan diferensiasi dapat diimplementasikan. Yang kelima itu ada inovasi berkelanjutan. Dalam rangka mempertahankan diferensiasi, inovasi berkelanjutan diperlukan. Sistem pengendalian manajemen membantu dalam mendukung proses inovasi dengan mengidentifikasi area-area yang memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk mempertahankan keunikan produk atau layanan. Itu saja mengenai sistem pengendalian manajemen dapat diimplementasikan. Terima kasih kepada Kak Liza yang telah menjelaskan bagaimana sistem pengendalian manajemen ini mendukung implementasi dari strategi diferensiasi. Menurut Kak Liza tadi ada beberapa hal yang menyebabkan sistem pengendalian manajemen ini dapat mendukung implementasi strategi diferensiasi ya Kak. Yang pertama, tadi ada penetapan tujuan dan sasaran yang terukur. Yang kedua ada pengukuran kinerja yang relevan. Yang ketiga dengan pengelolaan sumber daya yang dengan efisien. Yang keempat tadi dengan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Dan yang terakhir dengan inovasi berkelanjutan. Selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga kepada Kak Nabila. Apa peran kunci dari Key Performance Indicator atau KPI dalam kontrol untuk strategi diferensiasi? Baiklah, jadi Key Performance Indicator memiliki peran yang sangat penting dalam pengendalian strategi diferensiasi. Mereka menjadi alat utama dalam mengukur sejauh mana perusahaan berhasil menerapkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif yang membedakan mereka dari pesaing. Berikut ini saya akan menjelaskan ada beberapa peran kunci KPI dalam pengendalian untuk strategi diferensiasi. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi aspek diferensiasi. KPI membantu mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang membuat produk atau layanan perusahaan berbeda. Mereka memungkinkan pengukuran yang terukur terhadap faktor-faktor tersebut, seperti kualitas produk, inovasi, kepuasan pelanggan, atau efisiensi layanan. Yang kedua, mengukur kinerja terkait diferensiasi. KPI memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan berhasil dalam mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Misalkan dalam strategi diferensiasi berbasis layanan, KPI mungkin berfokus pada waktu respon terhadap pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan, atau jumlah keluhan yang berhasil diselesaikan. Lalu yang ketiga, memastikan fokus pada tujuan diferensiasi. Dengan KPI yang ditetapkan, perusahaan dapat memastikan bahwa semua upaya dan aktivitas berkontribusi pada elemen diferensiasi yang telah ditentukan. Ini membantu mencegah dispersi sumber daya yang berpotensi mengurangi keunggulan kompetitif. Lalu yang terakhir, pengambilan keputusan yang terarah. KPI yang terukur dengan baik memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Data yang diperoleh dari KPI dapat membantu manajemen untuk menilai efektivitas strategi diferensiasi dan melakukan perubahan jika diperlukan. Itu saja yang dapat saya jelaskan dari peran kunci Key Performance Indicator. Terima kasih kepada Kak Nabila yang telah menjelaskan pertanyaan dari apa peran dari Key Performance Indicator dalam kontrol untuk strategi diferensiasi. Dari jawaban Kak Nabila tadi, beberapa peran KPI dalam pengendalian untuk strategi diferensiasi. Yang pertama ada mengidentifikasi aspek diferensiasi. Selanjutnya ada mengukur kinerja terkait diferensiasi. Yang ketiga memastikan fokus pada tujuan diferensiasi. Dan yang keempat pengambilan keputusan yang terarah. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang keempat pada Kak Liza.
Bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa sistem pengendalian manajemen mendukung inovasi sebagai bagian dari strategi diferensiasi? Nah, untuk memastikan bahwa sistem pengendalian manajemen ini mendukung inovasi sebagai bagian dari strategi diferensiasi, perusahaan perlu mengadopsi pendekatan yang terarah dan inklusif. Berikut ini ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama itu visi dan budaya organisasi yang mendukung inovasi. Komitmen pemimpin. Pemimpin harus Perusahaan harus menegaskan komitmen terhadap inovasi sebagai bagian dari nilai inti perusahaan. Budaya yang mendukung, membangun budaya di mana gagasan baru didorong, dihargai, dan diimplementasikan. Yang kedua, pengukuran kinerja terkait inovasi. KPI inovasi ditetapkan KPI yang terkait dengan inovasi seperti jumlah ide baru yang dihasilkan, waktu dari konsepsi ide hingga implementasi atau keberhasilan produk baru di pasaran. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko yang fleksibel, menciptakan proses pengendalian yang memungkinkan eksperimen dan pengambilan risiko yang terkendali. Penetapan batasan risiko, menetapkan parameter yang jelas untuk mengurangi risiko yang tidak terkendali. Keempat, investasi dan sumber daya. Alokasi sumber daya yang tepat, menetapkan anggaran dan sumber daya untuk R&D, tim inovasi, dan pengembangan produk baru. Teknologi dan infrastruktur, memastikan bahwa infrastruktur teknologi mendukung proses inovasi, seperti sistem manajemen pengetahuan atau platform kolaborasi. Yang terakhir, proses pengambilan keputusan yang responsif. Proses yang adaptif menciptakan mekanisme yang memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan responsif terhadap ide-ide inovatif. Pertimbangan jangka panjang mempertimbangkan visi jangka panjang perusahaan saat mengevaluasi inovasi baru. Terima kasih kepada Kak Liza yang telah menjelaskan bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa sistem pengendalian manajemen mendukung inovasi sebagai bagian dari strategi diferensiasi. Menurut Kak Liza tadi, untuk memastikan bahwa sistem pengendalian manajemen tersebut mendukung inovasi sebagai bagian dari strategi diferensiasi, perusahaan tersebut perlu mengadopsi beberapa pendekatan. Menurut Kak Liza tadi ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama ada visi dan budaya organisasi yang mendukung inovasi. Yang kedua ada pengukuran kinerja terkait inovasi KPI inovasi. Yang ketiga ada pengelolaan risiko. Yang keempat ada investasi dan sumber daya. Yang kelima ada proses pengambilan keputusan yang responsif dan proses yang adiktif. Oke, mungkin itu saja. Selanjutnya ke pertanyaan yang yang kelima kepada Kak Nabila. Apa dampak perubahan pasar terhadap sistem pengendalian manajemen dalam konteks strategi diferensiasi, Kak? Baiklah, jadi perubahan pasar memiliki dampak signifikan pada sistem pengendalian manajemen, terutama dalam konteks strategi diferensiasi. Beberapa dampak yang mungkin terjadi itu yang pertama itu perubahan keinginan dan kebutuhan pelanggan, penyesuaian prioritas. Sistem pengendalian perlu bisa menyesuaikan prioritas terhadap elemen diferensiasi yang lebih relevan dengan perubahan keinginan pelanggan. Pengukuran kembali KPI. Mungkin perlu menyesuaikan KPI untuk memperhitungkan perubahan dalam kebutuhan yang dan preferensi pelanggan. Lalu yang kedua, kompetisi yang berkembang. Revolusi pesaing. Sistem pengendalian perlu terus memonitor perubahan di pasar dan strategi pesaing untuk mempertahankan atau meningkatkan keunggulan diferensiasi. Selanjutnya, penyesuaian strategi. Pembaruan strategi diferensiasi mungkin diperlukan untuk tetap relevan di tengah perubahan kompetitif. Lalu selanjutnya, teknologi dan
inovasi, penyesuaian terhadap perkembangan teknologi. Sistem pengendalian harus mampu menangani perubahan teknologi yang mungkin mempengaruhi keunggulan diferensiasi. Selanjutnya, alokasi sumber daya untuk inovasi. Dalam pasar yang berubah, perlu investasi lebih lanjut dalam R&D dan inovasi untuk menjaga keunggulan kompetitif. Selanjutnya, pengelolaan risiko. Pengendalian risiko yang fleksibel. Dalam menghadapi perubahan pasar, sistem pengendalian harus memungkinkan pengelolaan risiko yang responsif dan adaptif. Lalu yang terakhir, pengambilan keputusan yang cepat atau respon terhadap perubahan. Sistem pengendalian harus mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat untuk menanggapi perubahan pasar yang cepat. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih kepada Kak Nabila yang telah menjawab apa dampak perubahan pasar terhadap sistem pengendalian manajemen dalam konteksnya tadi, strategi diferensiasi. Menurut Kak Nabila tadi ada beberapa dampak yang mungkin terjadi. Yang pertama ada perubahan keinginan dan kebutuhan pelanggan, baik itu penyesuaian prioritas atau pengukuran kembali KPI. Dan yang kedua tadi ada kompetisi yang berkembang, baik itu secara reevaluasi pesaing atau dalam penyesuaian strategi. Yang ketiga ada teknologi dan inovasi. Dalam teknologi dan inovasi tadi ada penyesuaian terhadap perkembangan teknologi. Dan yang kedua ada alokasi sumber daya untuk inovasi. Yang keempat ada pengelolaan resiko. Dan yang kelima ada pengambilan keputusan yang cepat. Mungkin itu saja. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya kepada Kak Liza. Bagaimana perusahaan dapat mengevaluasi efektivitas implementasi strategi diferensiasi melalui kontrol manajemen? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Ferdi tadi. Bagaimana perusahaan dapat mengevaluasi efektivitas implementasi strategi diferensiasi melalui kontrol manajemen. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama itu menentukan KPI yang relevan. Identifikasi KPI. Pilih KPI yang relevan dengan elemen diferensiasi yang diinginkan seperti kualitas produk, kepuasan pelanggan, inovasi, atau citra merek yang kuat. Yang kedua, monitor dan analisis kinerja. Pemantauan rutin mengamati dan pantau kinerja perusahaan terkait dengan KPI yang telah ditetapkan. Ya, dan ada analisis data. Melakukan analisis data secara teratur untuk memahami apakah implementasi strategi diferensiasi sedang berjalan sesuai rencana atau memerlukan perbaikan. Yang ketiga, evaluasi terhadap pencapaian tujuan. Bandingkan dengan tujuan. Evaluasi pencapaian KPI dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk strategi diferensiasi. Apakah perusahaan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan? Yang keempat, tinjauan terhadap strategi dan aksi korektif. Analisis strategi. Tinjau kembali strategi diferensiasi untuk memastikan relevansi dan kesesuaian dengan kondisi pasar saat ini. Aksi korektif. Menentukan langkah-langkah korektif jika KPI menunjukkan ketidaksesuaian dengan tujuan strategi diferensiasi. Yang kelima, ada pertimbangan umpan balik pelanggan dan pesanan pasar. Pengumpulan umpan balik ini ambil umpan balik dari pelanggan, survei kepuasan atau analisis pasar untuk memahami persepsi mereka terhadap perbedaan produk atau layanan. Respon terhadap umpan balik. Mempertimbangkan umpan balik ini dalam mengevaluasi apakah perusahaan berhasil membedakan dirinya di mata konsumen. Yang terakhir, evaluasi terhadap kompetitor. Analisis kompetitor, tinjau kembali strategi pesaing dan perform mereka untuk membandingkan keunggulan kompetitif perusahaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Kak Aliza yang telah menjelaskan bagaimana perusahaan dapat mengevaluasi efektivitas implementasi strategi diferensiasi melalui kontrol manajemen. Tadi
Kak Liza menjelaskan ada beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama tadi menentukan KPI yang relevan. Yang kedua ada memonitor dan menganalisis kinerja. Yang ketiga ada mengevaluasi pencapaian tujuan. Yang keempat tadi ada peninjauan terhadap strategi dan aksi korektif. Yang kelima ada mempertimbangkan umpan balik pelanggan dan pesanan pasar. Dan yang keenam tadi ada mengevaluasi kompetitor. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang selanjutnya kepada Kak Nabila. Pertanyaan untuk Kak Nabila, apakah ukuran suatu perusahaan dapat mempengaruhi sistem pengendalian manajemen, Kak? Eh, ya, ukuran suatu perusahaan dapat mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Skala dan kompleksitas suatu perusahaan dapat memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan pengendalian manajemen. Pertama itu ukuran organisasi. Perusahaan besar cenderung memiliki struktur yang lebih kompleks dengan lebih banyak unit bisnis, cabang, atau divisi. Sistem pengendalian manajemen dalam perusahaan besar mungkin memerlukan koordinasi yang lebih rumit antara unit bisnis, penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih, dan proses pelaporan yang lebih terstruktur. Yang kedua, rentang operasi. Perusahaan yang besar dan beroperasi secara global dapat memiliki tantangan tambahan dalam pengendalian manajemen. Sistem pengendalian harus dapat menangani perbedaan budaya, hukum, dan kondisi pasar yang berbeda di berbagai wilayah. Yang ketiga, sumber daya yang tersedia. Perusahaan besar mungkin memiliki lebih banyak sumber daya untuk dialokasikan ke sistem pengendalian manajemen. Mereka mungkin memiliki anggaran yang lebih besar untuk investasi dalam teknologi, pelatihan karyawan, atau sistem informasi yang lebih canggih. Yang keempat, jumlah karyawan. Perusahaan besar biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih banyak. Sistem pengelolaan manajemen perlu mengakomodasi komunikasi dan pengelolaan kinerja yang efektif di antara jumlah karyawan yang besar tersebut. Lalu yang terakhir, kebutuhan akan fleksibilitas. Perusahaan yang lebih kecil mungkin lebih fleksibel dalam mengubah atau menyesuaikan sistem pengendalian manajemen mereka dengan cepat. Sementara perusahaan besar mungkin memerlukan proses yang lebih panjang dan pengujian yang lebih ketat sebelum mengadopsi perubahan dalam sistem mereka. Itu saja yang dapat saya jelaskan untuk ukuran suatu perusahaan dapat mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Terima kasih kepada Kak Nabila yang telah menjelaskan apakah ukuran suatu perusahaan itu dapat mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Menurut Kak Nabila tadi, ukuran suatu perusahaan itu dapat mempengaruhi sistem pengendalian manajemen karena skala yang berbeda dalam pengelolaan menjadi pembeda dalam pengambilan keputusan di suatu organisasi itu sendiri. Menurut Kak Nabila tadi ada beberapa pembeda yang menjadi eh, pemikiran dari manajemen untuk mengambil suatu putusan. Yang pertama tadi dari ukuran organisasi, yang kedua ada dari rentang operasi suatu perusahaan itu sendiri, yang ketiga ada sumber daya yang tersedia, dan yang keempat ada jumlah karyawan, dan yang kelima ada kebutuhan akan fleksibilitas dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ke pertanyaan yang terakhir kepada Kak Liza. Seperti apa peran sistem pengendalian manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan, Kak? Nah, sistem pengendalian manajemen itu memiliki peran sentral dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, di beberapa cara. Yang pertama, penetapan tujuan dan prioritas. Klarifikasi tujuan. Sistem pengendalian membantu dalam menetapkan tujuan yang jelas yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pengukuran kinerja dan evaluasi. Penggunaan KPI memantau kinerja dengan menggunakan KPI yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Evaluasi terus-menerus membantu pemahaman tentang seberapa baik perusahaan mencapai tujuan dan di mana perbaikan diperlukan. Nah, ketiga, pengelolaan sumber daya. Optimalkan penggunaan sumber daya, membantu dalam alokasi yang tepat dari sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga kerja untuk mencapai hasil yang optimal.
pengendalian anggaran, mengontrol pengeluaran, dan mengarahkan investasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, identifikasi dan pengelolaan resiko. Mengurangi resiko, membantu di dalam identifikasi resiko yang mungkin timbul dan mengelolanya untuk meminimalkan dampaknya. Penetapan strategi risiko mendukung pengembangan strategi untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi. Yang kelima, pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat, memberikan data yang akurat dan informasi terkini yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Responsif terhadap perubahan memungkinkan manajemen untuk merespon perubahan pasar atau kondisi internal dengan lebih cepat dan lebih efektif. Terima kasih kepada Kak Liza. Menurut Kak Liza tadi, sistem pengendalian manajemen ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Ada beberapa cara dari sistem pengendalian manajemen ini untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang pertama tadi ada menetapkan tujuan dan prioritas. Yang kedua ada pengukuran kinerja dan mengevaluasi. Dan yang ketiga ada pengelolaan sumber daya yang tepat, baik itu sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Yang keempat ada identifikasi dan pengelolaan risiko, baik dalam mengurangi risiko ataupun penetapan strategi risiko. Dan yang terakhir tadi ada pengambilan keputusan yang tepat. Di sini sistem pengendalian manajemen mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan responsif terhadap beberapa perubahan. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan podcast kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.